Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah acara pernikahan, di mana saat itu kedua mempelai yang bernama Mead dan juga Julian tengah mengucapkan janji pernikahan di hadapan Pak Pendeta dan para hadirin. Setelah itu Mead terlihat menyampaikan beberapa patah kata. Terlihat ia meminta maaf pada semuanya karena ayahnya tak bisa datang, karena tugas yang tak bisa ditunda. Setelah acara pernikahan selesai, Julian pun berpamitan pada ibunya. Ia mengatakan kalau mereka akan berbulan madu selama 2 minggu. Mead kemudian membawa Julian ke sebuah tempat. Dilihat dari jalan yang mereka lalui, sepertinya mereka akan menuju ke sebuah tempat yang begitu terpencil. Mead kemudian berhenti di tengah hutan. Julian nampak begitu happy mengetahui mereka akan berbulan madu di tengah-tengah hutan seperti itu. Mead mengatakan kalau selama 2 minggu nanti mereka akan hidup primitif karena memang listrik tak menjangkau daerah tersebut. Mereka lalu melanjutkan perjalanan di mana kemudian Julian nampak sedikit ragu setelah mengetahui mereka akan tinggal di sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh danau. Akan tetapi setelah Mead mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja, Julian nampak sedikit lega. Dengan sampan kecil mereka menuju ke pulau. Dalam perjalanan Mead bercerita kalau dulu ayahnya sering membawanya ke sini untuk berburu. Namun karena ayahnya sekarang sibuk, ia hanya bisa pergi sendirian. Setibanya di pulau, Julian mencoba menelpon ibunya, namun ternyata sinyal tak menjangkau daerah tersebut. Mead mengajak Julian kembali ke pulau besar, namun Julian menolaknya. Ia bahkan mengatakan sudah tak sabar memulai petualangan. Mereka lalu masuk ke sebuah kabin, di mana Julian melihat sebuah kalimat yang berbunyi kami di sini dan akan kembali tahun depan. SR dan JR 82. Oh, that's an old tradition. Back next year, SR and JR 82. I could fix this place up a bit. Keesokan harinya, Julie terbangun dan melihat Mead duduk di depan sebuah kotak. Terlihat Mead mengunci kotak tersebut lalu mengalungkan di lehernya. How do you want to celebrate? Mereka mulai menikmati hari-hari pertama di dalam kabin. Di satu malam mereka berbincang tentang masa depan mereka. Di sana Julian mengutarakan keinginannya untuk menyelesaikan kuliah seninya lebih dulu dan menunda rencana kehamilannya. Rupanya Mead adalah pria yang begitu pengertian. Ia sama sekali tak keberatan jika Julian ingin menyelesaikan kuliahnya lebih dulu. I meant it as a compliment. Hari berikutnya saat Julian terbangun, tiba-tiba saja ia ingin pergi ke danau. Saat merendam kakinya, entah kenapa ia merasa takut, lalu memutuskan kembali ke kabin. Di siang harinya Mead mengajak Julian mandi, tapi Julian menolak dan mengatakan airnya sangat dingin. Dan rupanya kali ini Mead benar-benar serius mengajak istrinya berenang. Namun entah kenapa Julian terlihat begitu ketakutan. Ia pun mengaku sedang mencoba lotion barunya. Mead terpaksa merebahkan Julian di pelampung dan mengatakan kalau di atas pelampung ia tak mungkin basah. Setelah itu Mead pun pergi meninggalkan Julian. Beberapa saat kemudian tanpa disadari rupanya pelampung tersebut bocor. Julian pun jatuh ke air dan hampir tenggelam. Beruntung Mead mendengarnya dan berhasil membawanya ke tepi. Di sanalah Mead benar-benar tak percaya mendengar Julian mengaku kalau ia tak bisa berenang. Mead pun nampak menyesal karena telah meninggalkan istrinya di danau sendirian. Hari berikutnya Julian mendatangi Mead di danau. Di sana Julian memberanikan diri menanyakan perihal berangkas kecil milik Mead. Mead mengatakan itu bukanlah apa-apa, hanya tempat untuk menyimpan kunci mobil dan barang penting lainnya. Di saat Julian bertanya lebih jauh, Mead nampak kesal dan meminta Julian tak menanyakan hal itu lagi. Merasa membuat istrinya kesal, Mead mendatanginya. Ia membuat sebuah stand sederhana untuk Julian melukis. Di sore harinya Mead membawa Julie ke pulau untuk memasang jebakan kelinci. Disitulah iseng-iseng Julie mengajak Mead ke kota untuk sekedar makan di restoran dan mencari sinyal untuk menelpon ibunya. Namun Mead mengatakan itu tak perlu, selama ia baik-baik saja tak ada yang perlu ia kabarkan. Mead juga mengatakan jika mereka beruntung, besok mereka mungkin bisa makan kelinci bakar. Sesaat kemudian Mead kehilangan Julie.
Ia benar-benar panik dan berteriak histeris. Namun ternyata Julie masih ada di sana. Dan seperti merasakan firasat buruk, Mitch buru-buru mengajak Julie kembali ke kabin. Di malam harinya Julian nampak tak bisa tidur. Sepertinya ia merasa sudah benar-benar jenuh di tempat tersebut. Keesokan harinya Julie mengutarakan keinginannya untuk kembali ke kota. Ia merasa 10 hari sudah cukup untuk menikmati alam di pulau tersebut. Ia mengatakan sudah saatnya mereka kembali dan memulai kehidupan keluarga yang sebenarnya. Selain itu, ia juga sudah sangat rindu dengan ibunya. Namun apa yang keluar dari mulut Mitch di luar dugaan. Ia mengatakan ia tak bisa pergi sebelum 14 hari. Tentu saja Julie kaget mendengar penolakan tersebut. Tak biasanya Mitch menolak keinginannya. I want to go home, Mitch. Let's go. No. Julie pun bersikeras pergi hari itu juga yang membuat Mitch marah. Ia pun menyebut Julian sebagai anak yang manja. This place has done something to you, Mitch. I'm going to check my traps. Saat Mitch pergi mengecek buruannya, Julie mengamuk di kabin. Baru kali ini ia benar-benar dibuat kesal oleh suaminya sendiri. Dan rupanya Mitch berubah pikiran. Ia meminta maaf dan berjanji tak akan membentak Julie seperti itu lagi. Keesokan harinya Julie terlihat begitu panik karena tak menemukan obatnya di dalam tas. Ia lalu menanyakan obat tersebut pada Mitch, namun Mitch mengatakan ia tak tahu. Julie nampak begitu gelisah. Ia mengatakan obat tersebut dapat menunda kehamilannya dan ia sudah tak minum obat tersebut selama 3 hari. Mitch mengatakan Julian tak memerlukan obat itu lagi. Sudah seharusnya mereka memiliki keturunan sebagai sebuah keluarga. Julie lalu meminta diantar ke kota untuk membeli obat tersebut. Namun Mitch lagi-lagi membentaknya dengan keras karena ia merasa Julian tak patuh dengan apa yang ia katakan. Mitch lalu meninggalkan Julian pergi berburu. Sementara Mitch tak ada, Julian menatap danau sambil memikirkan cara bagaimana menyeberanginya tanpa berenang. Ia mencoba melangkah ke air, namun ternyata danau tersebut sangat dalam. Keesokan harinya Mitch terbangun dan tak melihat istrinya. Ia lalu keluar dan melihat Julian memancing di atas sampan. Akan tetapi Mitch tak sadar kalau Julian sebenarnya sedang mempelajari cara kabur dari pulau. Di sore harinya Mitch mencuri salah satu lukisan Julian. Namun tiba-tiba Julian datang yang membuatnya menjatuhkan kotak tersebut. Julian lalu mengambil salah satu lukisan yang terjatuh, di mana lukisan tersebut mengingatkannya pada seorang mantan yang bernama Anthony. Julian kemudian teringat kalau dulu ia pernah melihat Mitch membuntutinya saat ia pacaran. Disitulah Julian menanyai Mitch untuk apa ia dulu sering membuntutinya saat ia bersama Anthony. Namun Mitch mengaku ia tak tahu Julian di sana dan pertemuan tersebut hanya sebuah kebetulan. Namun sepertinya Julian tak percaya dengan apa yang Mitch katakan. Ia merasa ada yang Mitch sembunyikan darinya. Hari itu juga Julie mengatakan kalau ini sudah hari ke-14. Sudah tiba saatnya mereka kembali ke kota. Namun ternyata apa yang Mitch katakan benar-benar membuat Julie kesal. Karena Mitch tak mau meninggalkan pulau tersebut. Tentu Julie kesal dan meminta kunci mobil. Ia mengatakan ia akan pergi ke kota sendirian. Namun Mitch tetap tak mau memberikannya hingga mereka kembali bertengkar. Pertengkaran mereka semakin memanas ketika Julian mengatakan kalau Anthony jauh lebih baik dari Mitch, bahkan saat diranjang. Dan hal itu benar-benar membuat Mitch marah. Mitch mulai bersikap kasar hingga terpaksa Julian menghantamnya dengan botol. Fuck him! I did. And he didn't fall asleep afterwards. Ever touch that shit! Julie menuju sampan dan mendayungnya sampai ke pulau. Terlihat Mitch masih mampu berdiri, bahkan berenang mengejar Julian. Setibanya di pulau, Julian bertambah panik saat mendapati pintu mobil masih dalam keadaan terkunci. Tak cuma itu, saat menghubungi ibunya, ponsel tersebut kehabisan baterai. Hello? Fucking battery! Julian terpaksa berjalan dan tak tahu ia harus kemana. Di saat ia tersesat, ia melihat sebuah kuburan. Ia pun semakin penasaran karena tak ada identitas siapa yang terkubur di sana. Tak lama kemudian Julian mendengar suara Mitch terdengar semakin jelas. Ia pun terpaksa bersembunyi di balik pohon. Namun sayangnya Mitch mengetahui posisi Julian. Tak mau Mitch gelap mata dengan terpaksa.
Julian mengaku salah dan berjanji tak akan bertengkar lagi. There you are. Okay, don't run away. Di malam harinya saat Julian tengah terlelap, Mitch mendorong sampan ke danau lalu menenggelamkannya. Keesokan harinya Julian menanyakan di mana perahunya. Dengan polos, Mitch mengatakan ia tak tahu. Julian tak berniat memperpanjang hal tersebut, meskipun sebenarnya ia tahu apa yang suaminya lakukan. Saat melukis, Julian melihat pelampung di danau. Ia lalu mengambil pancing dan melemparkannya ke arah pelampung tersebut. Mitch yang tak melihat Julian di luar lalu melihat ke jendela. Ia pun sedikit tenang mengira kalau Julian sedang memancing. Beberapa saat kemudian, Mitch yang penasaran lalu mencari Julian. Beruntung Julian sudah berhasil mengamankan pelampung tersebut dan menaruhnya di bawah ranjang. Mitch kemudian mengambil kunci mobil dari kotak besi. Ia pun mengatakan kalau ia akan pulang malam hari ini. Ternyata Mitch hanya pergi ke pulau dan faktanya makam yang dilihat Julian adalah makam ayah Mitch. Saat tengah malam, Julian terbangun dan melihat Mitch masih tertidur pulas. Diam-diam ia mengambil kunci box dari kalung Mitch. Setelah berhasil membukanya, Julian melihat ada satu surat akte properti, di mana itu berarti bahwa pulau tersebut adalah milik Mitch sendiri. Dengan pelampung yang ia sembunyikan, Julian berenang dan berhasil sampai ke pulau. Julian lalu masuk ke dalam mobil, namun ternyata mobil tersebut tak mau menyala. Dan sepertinya suami Julian telah mengantisipasi hal tersebut. Tak lama Julian melihat cahaya senter. Tentu ia pun panik mengetahui Mitch telah menyusulnya. Julian lalu melihat sebuah senapan beserta pelurunya. Ia mengambil senapan tersebut dan bersiap menembak. Mitch lalu muncul yang membuat Julian semakin panik. Ia pun mengancam akan menembak Mitch jika ia tak mau memperbaiki mobilnya. Namun setelah kap mesin dibuka, Julian malah kehilangan Mitch. Sekejap kemudian Mitch muncul dan menghantam kaca mobil. Mitch! Mitch! Keesokan harinya Julian tersadar di luar kabin dengan salah satu kakinya yang dirantai. Tak jauh dari sana ia melihat Mitch yang sedang menghancurkan pelampungnya. Mitch mengatakan kalau Julian pasti telah melihat satu makam di hutan. Mitch pun mengaku kalau itu adalah makam ayahnya. Mitch mulai bercerita kalau 5 tahun yang lalu ia menembak ayahnya sendiri saat berburu. Hal itu disebabkan karena Mitch kesal lantaran si ayah selalu menuntut Mitch agar segera memiliki keluarga. Karena itulah juga ia mengubur ayahnya di sana lalu membeli pulau tersebut. Melihat Julian yang tak merespon ceritanya, Mitch pun kesal dan kembali memaki-maki Julian dengan mengatakan kalau dia anak manja. Mitch yang semakin kesal lalu membuang semua peralatan melukis Julian. Tak cuma itu, bahkan ia membuang kapak miliknya ke danau. Julian hanya bisa menangis. Ia meratapi nasibnya yang telah tertipu dengan penampilan Mitch yang ternyata adalah seorang pria sakit jiwa. Saat malam menjelang, Julian kembali mencari Mitch dan meminta dibebaskan. Julian mencoba mengenang masa-masa indah mereka bersama dan mengatakan kalau Mitch berbeda dari semua mantan kekasihnya. Namun semua usaha Julian sia-sia. Mitch masih tetap tak membiarkan Julian pergi. Mitch bersikeras kalau ia akan membina keluarganya di pulau tersebut dan juga membesarkan anak-anaknya. Tentu saja jawaban tersebut membuat Julian sangat kecewa. Keesokan harinya Julian mulai berpikir mencoba melihat apa yang bisa ia lakukan dengan peralatan yang begitu terbatas. Ia lalu dengan sengaja membakar semua korek api yang tersisa. Tentu saja Mitch yang mengetahuinya marah besar karena ia harus ke kota untuk membelinya lagi. Fuck did you do? I'm sorry, I was trying to hurry. What the fuck are we supposed to do now? Don't go anywhere. Setelah Mitch pergi, barulah Julian beraksi. Pertama-tama ia mengambil kapak yang sempat dilemparkan Mitch ke danau. Lalu ia menggunakannya untuk memotong rantai.
Ia lalu teringat dengan pelampung yang bocor kapan hari. Dengan plester ia menambal semua kebocoran tersebut dan berhasil membuatnya berfungsi kembali. Dengan pelampung tersebut Julian berenang ke pulau, bukan untuk kabur melainkan untuk mengambil jebakan kelinci dan membawanya kembali ke kabin. Sementara itu Mitch yang sedang dalam perjalanan mengalami masalah karena bensin mobilnya habis, sementara jarak ke kota masih sangatlah jauh. Karena tak ada pilihan lain, ia pun terpaksa kembali ke kabin. Di tempat berbeda, Julian yang sudah berada di pulau besar berusaha membawa jebakan tersebut ke kabin. Setelah berhasil membawanya, Julian lalu menanamnya di samping kabin. Beberapa saat kemudian, Mitch tiba di pulau dan melihat Julian masih di tempat yang sama. Tanpa merasakan kecurigaan sedikit pun, Mitch mengatakan ia tak berhasil ke kota karena mobilnya mogok. Kini ia harus segera membuat api sebelum rokoknya habis. Julian lalu menyusul ke depan dan mengatakan kalau ia akan menyiapkan kayu bakar. Ia pun meminta Mitch menyalakan rokok yang lain lebih dulu. Julian lalu melihat ke pulau. Tentu saja ia berpikir bagaimana caranya ia keluar dari hutan tanpa kendaraan. Sementara itu Mitch yang sedang ada di kabin tak sengaja melihat air di sandaran kursi Julian. Tentu saja ia berpikir kalau Julian kembali mencoba melarikan diri. Tak mau mendengar alasan Julian, Mitch langsung melabraknya bahkan menamparnya. Tak sampai di situ Mitch semakin marah setelah melihat pelampung yang Julian gunakan tadi. You think you're smarter than me? Huh? Bastard, I hate you! Cause you Melihat Mitch yang mulai kalap, Julian berlari ke kabin. Namun Mitch mendorongnya dan menamparnya. Bahkan ia melempar tubuh Julian ke sana kemari. Saat Julian mulai mencari-cari posisi jebakan kelinci, Mitch tiba-tiba melilitkan rantai di lehernya. Julian lalu mengambil putung rokok dan menyulut tangan Mitch. Mitch pun mengerang dan akhirnya menginjak jebakan kelinci. Saat Mitch pingsan, Julian mengambil kunci di lehernya. Namun rupanya Mitch tersadar dan menarik rantai Julian. Beruntung Julian berhasil mengambil senapan dan peluru dari dalam kotak. Tak ada pilihan lain, ia pun terpaksa menembak pria tersebut. Rupanya tembakan tersebut hanya mengenai satu tangannya. Merasa kecewa akan menjadi pria cacat, Mitch pun meminta Julian menghabisi nyawanya. Setelah melepaskan gembok di kakinya, Julian memasang gembok itu di senapan. Mitch berusaha memintanya tetap tinggal, namun Julian tak peduli dan mengucapkan selamat tinggal. Goodbye, Mitch. Julian berjalan perlahan dan rupanya air danau tersebut tak terlalu dalam. Ia pun terus berjalan hingga berhasil sampai di pulau besar. Tak lama kemudian, ia pun dikagetkan dengan suara tembakan dari arah kabin. Ia pun berpikir kalau suaminya telah mengakhiri hidupnya. Julian berjalan menuju mobil dan menyalakan sebatang rokok yang ia temukan. Setelah merenungi apa yang ia alami barusan, Julian melepaskan cincinnya dan meletakkannya di pengunci pintu mobil. Setelah itu, ia pun melanjutkan perjalanannya ke kota. Jadi meskipun tak diceritakan secara lengkap, tapi sepertinya tempat mereka berbulan madu tersebut aslinya memang tempat untuk berburu. Namun karena Mitch membunuh ayahnya di hutan tersebut, ia berusaha keras membelinya agar tak ada yang melihat makam ayahnya dan kejahatannya pun tak tercium polisi. Karena itulah ia tak mau kemana-mana, karena kabin tersebut adalah harta satu-satunya yang ia miliki. Apesnya Mitch mendapatkan wanita yang ia pikir bisa bertahan hidup dengan kehidupannya seperti itu. Dan jika saja Mitch mau jujur sedari awal tentang kehidupannya, ia tak akan bernasib seperti itu. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.